kasih gue jawaban apa yang sekiranya bermanfaat dari video barusan itu untuk di-share ke orang lain. Kasih gue satu jawaban yang konkret bahwasanya hal tersebut pantas untuk di-share kepada orang lain. Hola netizen yang tercinta, TikToker Fuadit Muhammad disemprot netizen yang terhormat. Pemicunya karena Fuad memprotes konten yang dibuat Ganta. Sebagai informasi, Ganta merupakan TikToker dengan konten komedi. Dimulai dari aksi bernyanyi yang khas hingga joget yang membuat tidak sedikit netizen yang berbakti terhibur. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Fuad, sebab ia merasa munculnya konten Ganta seperti sebuah pembodohan untuk netizen yang budiman. Fuad lantas bertanya, adakah manfaat yang bisa diambil dari konten TikTok Ganta yang hanya sekedar joget dan nyanyian tersebut? Alih-alih mendapat dukungan, Fuad justru mendapat kritik pedas dari sejumlah netizen yang terhormat. Dari konten barusan, gue cuma pengen tanya, dan ini tuh keresahan gue mungkin secara pribadi atau mungkin pertanyaan orang banyak, kenapa algoritma TikTok itu membodohi kita gitu loh. Jadi pertanyaannya adalah, apa benar algoritma tersebut yang membodohi kita, atau memang kita yang suka dengan konten-konten seperti itu? Jadi ketika kita semua mengeluh dengan munculnya konten-konten tersebut di FYP kita, by the way, konten tersebut gue nggak pernah nyari dan gue nggak tahu juga itu siapa, baik di luar TikTok maupun di dalam TikTok sendiri. Jadi tiba-tiba muncul di FYP gue, apakah itu suggestion atau memang TikTok yang memberikan kepada gue untuk gue tonton gitu loh. Terlepas dari konten tersebut bersifat hiburan ataupun ya receh gitu ya, cuman pertanyaan gue, siapa yang salah ketika konten tersebut muncul di kita? Dan di sini gue cuma pengen menyadarkan, apakah memang benar kita yang salah atau memang TikTok yang sengaja membuat itu naik? Pertanyaan kedua, kasih gue jawaban apa yang sekiranya bermanfaat dari video barusan itu untuk di-share ke orang lain. Kasih gua satu jawaban yang konkret bahwasanya hal tersebut pantas untuk di-share kepada orang lain. Kalau memang pantas, kira-kira apa manfaat yang bisa didapatkan dari situ? Pertama, apakah kita terhibur dan ketawa? Yang kedua, apakah kita mendapatkan nilai atau intisari kehidupan dari situ? Yang ketiga, atau kita dapat ilmu pengetahuan dari situ? Kalau salah satu dari tiga tersebut ada dari video barusan, oke, berarti mungkin gue yang gak nyambung sama video tersebut. Kalau misalnya buat orang lain itu hiburan dan lucu, nggak tahu, mungkin gue nggak nyampe lucunya ke sana. Tapi kenapa mayoritas orang Indonesia lucunya begitu? Nah, kenapa gue bilang orang Indonesia? Karena dari kolom komentar gue lihat 99% kayaknya orang Indonesia yang komen. Jadi anggap gue orang awam, gue pengen tanya, gue tidak menyerang, biar gue juga belajar apakah memang gue harus mempelajari humor seperti itu supaya gue juga terhibur gitu loh. Sip ya, damai. Atas protes keras tersebut, Fuadit Muhammad akhirnya meminta maaf kepada Ganta karena telah menganggap konten yang dibuatnya tidak bermanfaat. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jadi gini bang, kalau abang nanya TikTok tuh membodohi kita nggak algoritmanya? Gue bilang sih nggak. Lebih tepatnya TikTok algoritmanya random alias bikin bingung, alias bingung bang, ya kan? Jadi terutama kalau abang maksud gue influencer ya, itu bakal ngerasa banget saking randomnya up and downnya tuh nggak ketebak. Dan kalau abang tanya, konten tadi apa sih manfaatnya? Menurut gue, buat yang hari ini udah capek banget gue ya udah puskesmas ya, konten tadi sih bikin gue ketawa bang. Kecemir. Jadi kalau ya nanya bang Nenyong, apa sih manfaat konten tadi? Lucu bang. Kalau menurut gue, lu edukasi di tempat yang salah. Jadi nggak segala sesuatu yang kita tonton di sosial media, TV, YouTube, dan segala macam itu mempunyai manfaat atau value untuk kita sendiri. Segala sesuatu itu mempunyai segmennya masing-masing. Kalau misalnya kita nonton sesuatu yang bersifat politik, edukasi, lu bisa nonton TV One, lu bisa nonton Metro TV. Kalau lu pengen nonton kartun yang bersifat konyol-konyolan lah, lu bisa nonton yang namanya Space Tune. Cuman, segala sesuatu itu memang mempunyai segmennya masing-masing. Lu nggak bisa memaksa diri lu bisa nari joget kayak Ganta. Ya nggak pantas, karena yang pantas Ganta pun nggak bisa yang namanya ngasih edukasi kayak lu, ngasih programming dan segala macam, kehidupan sosial dan segala macam. Ya nggak bisa, karena segmennya Ganta, keahlian Ganta itu adalah
nari, joget, impersonate sapi dan segala macam, ya itu segmennya dia. Gue kasih satu alasan konkret ya, kenapa video itu di-share ke orang lain. Karena ada beberapa orang yang hidupnya tidak seperti lo lah. Hidupnya tidak selalu serius, tidak selalu ini. Beberapa orang itu mempunyai intermezzo atau jeda di antara kehidupan penat di kenyataannya untuk melihat sesuatu yang bersifat hiburan. Seperti itu tadi. Kalau lu nggak terhibur akan hal seperti itu, ya sudah. Tapi ada beberapa orang yang terhibur. Orang yang ngerasa bahwa dirinya sudah penat, sudah lelah sama kehidupan nyatanya, mereka tidak akan yang namanya nonton sesuatu konten yang bersifat edukasi karena otak mereka sudah capek untuk berpikir. Akhirnya mereka menonton sesuatu yang bersifat ya udahlah hiburan, gue nggak terlalu mikir. Jujur ya, gue tuh pernah nge-search ASMR orang bernafas, dan gue juga pernah nge-search yang namanya 2 jam orang nggak ngapa-ngapain. Ya bener nggak ngapa-ngapain, tapi apakah faedahnya untuk gue? Nggak ada. Lalu gue share ke teman gue, lihat nih ada orang nggak ngapa-ngapain. Lalu ya emang buat seru-seruan, buat lucu-lucuan aja. Apakah hal itu ada manfaatnya untuk hidup gue? Enggak. Cuman ya itu lucu-lucuan aja gitu loh. Jadi bagi beberapa orang, kontennya ganta, konten hiburan yang katanya adalah konten yang membodohi, itu adalah konten yang memberikan jeda bagi kehidupan mereka yang susah. Bayangkan aja kalau misalnya mereka udah susah dalam kehidupan nyatanya, lalu mereka menonton video edukasi dan segala macam, mereka juga harus berpikir akan hal itu, mereka ya capek lah hidup. Mereka itu hanya menonton sesuatu hal hiburan seperti itu karena memang itu adalah jeda mereka. Kemudian mereka kembali lagi ke rutinitasnya yang melelahkan, yang penat dan segala macam. Jadi sebenarnya masalah kayak gini tuh adalah masalah selera ya. Jadi kalau misalnya lu ngerasa bahwa selera lu adalah A, selera edukasi dan segala macam, ya fine-fine aja. Tapi jangan sampai selera lu mendiskreditkan selera orang lain gitu loh. Jadi di sini jangan dipikir gue itu menyerang pendapat lu dan segala macam. Gue hanya memberikan 2 perspektif yang berbeda dan ini pendapat gue. Karena yang namanya pendapat jika udah dilempar ke sosial media, artinya bisa didebat oleh siapa aja. Dan pikiran itu bisa disebut pikiran kalau misalnya ada yang mendebat. Jadi kalau misalnya nggak ada yang mendebat dan segala macam, ya udah itu pikiran doang. Halo Mas, salam kenal ya. Kalau misalkan lu tanya apakah algoritma TikTok yang membodohi kita atau memang kita yang suka sama konten-konten kayak gitu, gua rasa memang banyak sih ya orang yang suka sama konten tersebut, dan itu tidak masalah juga. Kalaupun memang lu nggak suka juga nggak masalah gitu maksudnya. We need to understand that everyone has their own sense of humor. Jadi kita tidak bisa memberikan patokan apa yang membuat kita tertawa itu akan bisa membuat orang lain tertawa juga gitu. Kalau lu minta jawaban apa yang menjadi manfaat dari video tersebut, menurut gua ya balik lagi ke pribadi masing-masing, tergantung orangnya. Sebenarnya gini sih, kuncinya itu ada di kita. Kita tidak bisa mengatur apa yang ada di dalam TikTok, tapi yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri. Kalau misalkan lo sukanya konten edukasi, ya udah tinggal cari aja konten edukasi. Kalau lo sukanya konten masak, lo tinggal cari konten masak. Sesimpel itu aja. Tapi kalau untuk gue pribadi ya, yang harus kerja from 8 to 5, terus tambah lagi gue ada kursus biola, piano di weekend, kursus bahasa Korea dan lain-lain. To me, personally, konten tersebut cukup menghibur walaupun tidak membuat gue terbahak-bahak. Karena balik lagi, sense of humor orang itu beda-beda setiap orang. Dan gak semua hal juga harus dipertanyakan ini bagaimana dan kenapa. Oke, halo Bang Fuad, kenalkan saya dulu, saya Agnes Jennifer dan saya merupakan salah satu content creator jurusan edukasi ya Bang ya. Jadi saya di sini tanpa dibayar, tanpa apa, ingin memberikan edukasi kepada khusus saja kepada Bang Fuad sebanyak 20 SKS. Jadi yang lain jangan pada nonton, skip aja. Ini videonya khusus untuk Bang Fuad. Terus kan di situ Bang Fuad nanya nih ya, ini keresahan saya pribadi atau banyak pertanyaan orang gitu ya. Enggak sih Bang, kayaknya sih abang doang yang resah, yang lain sih kagak. Jadi ketika kita semua mengeluh konten tersebut nongol di FYP kita gitu, gue kagak ngeluh Bang, sumpah gue kagak ngeluh. Jadi nih gue sebagai content creator edukasi nih ya Bang, gue kasih tahu nih, algoritma TikTok itu tuh beda-beda gitu ya, berubah-berubah, dan dia juga kadang tuh TikTok tuh tantrum gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi bener, kadang dia sesuai keluarin dengan apa yang lu suka. Kalau lagi kagak bener, ya kadang random aja gitu. Tapi nih Bang, terlepas dari abang kagak tahu siapa Ganta gitu dan tidak pernah mencari tahu siapa Ganta, sama saya juga kagak tahu abang siapa, cuma sekarang saya tahu gitu ya Bang. Gak apa-apa, salam kenal, hormat. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya tanya dulu nih sama abangnya ya. Abang ada kagak nonton video-video serupa kayak begitu, entah yang hiburan atau mungkin video joget-joget, cewek-cewek joget, terus abang like, abang tonton, atau mungkin kagak di like, ditonton sampai lama, diulang-ulang gitu. Nah itu bisa juga masuk ke kategori dance, kagak masuk ke kategori hiburan atau misalnya lawak gitu ya. Nah, jangan-jangan coba abang inget-inget di history abangnya. Saya kagak suzon sama abangnya, kagak ya. Cuman saya mau kasih tahu aja, mau ingetin kali aja ada yang keselip gitu, Bang. Pernah gitu kali-kali kan. Terus juga nih ya,
TikTok itu juga suka kasih suggestion. Memang misalnya nih, kalau itu video kayaknya banyak yang nonton, orang pada suka, banyak yang like, banyak yang nge-share. Nah ini tuh bisa jadi disebar lagi FYP-nya, jadi lebih lama untuk nge-reach orang-orang penonton-penonton yang mungkin tidak suka dengan konten seperti itu gitu. Tapi dia sebarin aja nih ke yang lain karena banyak yang suka, gimana dong gitu kan. Kalau misalnya orang lain suka tapi ente kagak suka kan bukan salah orang lain gitu bang. Tadi udah nanya pertanyaan, sekarang pertanyaan lagi. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ribet banget dah bang, masih pagi nih, jangan nanya mulu siapa yang salah, ampun dah. Kan tuh nanya lagi. Jawabannya gue pantes bang, pantes. Soalnya nih bang ya, gue kasih tahu, kagak semua orang main TikTok itu untuk mencari edukasi gitu ya. Contohnya gue, salah satunya gue kagak ke TikTok buat nyari edukasi, kagak bang. Soalnya gue udah teredukasi anjay. Gue udah pinter banget gitu kan nih orang, kan gue udah kayak kelasnya kayak dosen gitu otak gue. Jadi konten-konten edukasi tuh ya kagak pernah muncul di FYP gue tuh ya, kagak. Jadi gue sama konten kreator edukasi kadang gue kagak tahu karena kagak muncul, bukannya karena gue sombong gitu ya bang. Jadi menurut gue pantas atau nggak di share, pantas bang. Soalnya tuh gue nggak cuma bisa menyebutkan satu alasan konkret, alasan gue banyak bang. Pertama ya bang, untuk sebagian orang nih ya, goyangan si Ganta dia yang lagi cosplay jadi ikan pesmol tulang lunak itu bisa bikin orang ketawa. Walaupun gue, misalnya gue ketawa gini, tapi kan gue ketawa dikit gitu loh bang. Kedua, Ganta itu sebenarnya juga edukasi juga bang. Coba abang dengerin beatnya, tek gitu ya kan bang. Itu sesuai banget sama goyangan pinggulnya si Ganta. Jadi itu mengajarkan kepada orang-orang yang buta tentang nada gitu ya bang. Jadi lebih bernada gitu, sesuai gitu, tak gitu. Coba abang ikutin, itu bagus loh, kayak metronom bang. Ketiga, biasa nih orang-orang kayak saya ngegunain goyangan kayak si Ganta gitu. Buat apa? Biar anti sembelit bang, jadi BAB-nya lancar. Keempat, itu goyang kayak gitu merupakan talenta lo, kagak semua orang bisa. Lentur begitu sampai tulang lunak, kagak semua bisa. Coba abang bisa kagak? Kagak bisa kan, pasti gue yakin. Kelima, memberikan tutorial bagaimana caranya meregangkan otot-otot yang kita udah lama duduk di belakang meja gitu ya, kerja di mobil, nyetir, macet gitu bang. Ini udah banyak 5, masih banyak lagi yang bisa gue jabarin. Kagak usah bang, kagak usah. Abang tidak perlu memaksakan untuk menyukai semua konten orang ya. Jadi itu tuh makanya ada tombol not interested. Abang bisa not interested aja diceklik, atau abang skip, bahkan abang blok juga kagak kenapa-kenapa. Soalnya yang abang blok juga kagak bakalan sadar kalau abang blok gitu, ngerti kagak sih bang? Udah begitu aja, capek bang, jangan banyak-banyak pertanyaan. Saya sibuk. Oke, sekian dan thank you, semoga BAB-nya lancar. Sebenarnya tuh lu tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu, Fadit. Lu kan nanya apa yang menjadi manfaat dari videonya si Ganta. Padahal lu udah ngomong di awal-awal, dan lu tahu terlepas konten tersebut bersifat hiburan. Dan lu nanya apakah kita terhibur dan ketawa. Yang namanya humor itu subjektif. Yang mungkin menurut gua lucu belum tentu menurut orang lain lucu. Yang menurut orang lain lucu belum tentu menurut gua lucu. Tapi ada yang menjadi humor mayoritas nih. Mungkin humor lu nggak termasuk dalam humor-humor orang mayoritas orang Indonesia aja. Menurut gua agak aneh aja. Lu bertanya apa yang menjadi nilai-nilai kehidupan atau intisari kehidupan yang bisa kita petik dari video jokes atau hiburan. Sampai lu nanya apa ilmu pengetahuan yang didapat dari video hiburan. Iya, namanya aja hiburan pak. Kalau lu pengen dapat intisari kehidupan dan nilai-nilai edukasi, ya lu tonton video-video dokumenter, video TikTok edukatif informatif. Lu nanya kan kenapa itu muncul di FYP lu, apakah itu suggestion? Ya, TikTok memberikan suggestion. Mungkin ya mutual TikTok lu tuh banyak yang likein videonya si Ganta, jadi muncullah video Ganta di FYP lu. Dan gue yakin lu juga udah tahu kan hal itu. Lu nyalain algoritma TikTok padahal you can press not interest or block. As simple as that aja sih. Yang gue lihat di video lu ini malah judgy aja sih menurut gue, kayak lu salty sama si Ganta. Kenapa mayoritas orang Indonesia tuh lucunya begitu dan lu tidak mendapatkan kelucuannya gitu kan? Ya berarti Ganta bukan preferensi humor lu. Simple as that. Dan lu gak punya kewajiban untuk mempelajari humor seperti itu. Lu jangan terlalu bawa serius menurut gua. Dan kalaupun banyak orang yang nge-share soal video-video hiburan, ya karena mereka butuh tertawa. Dan pada hakikatnya manusia itu suka sharing hal-hal yang lucu. Karena pada dasarnya naluri manusia itu storyteller gitu, pengen membagikan gelak tawa ke orang lain. Makanya banyak kan video-video receh yang disuka di-share sama teman sampai sekarang spam. Ya karena sifat dasar manusia naluri seperti itu. Pencerita, suka bercerita, suka berbagi. Jadi menurut gue lu harusnya tidak bertanya-tanya lagi soal pertanyaan-pertanyaan yang lu berikan. Karena lu udah tahu jawabannya. Apalagi soal algoritma, lu kan orang IT ya, setahu gue gitu. Itu aja sih perspektif dari gue ya, kuat ya. No hard feeling, ya namanya manusia memberikan opini ya silahkan sah-sah aja. Gue memberikan opini gue juga dan jawabannya mungkin lu pertanyakan.